warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safiatul Islamiyah dengan NIM 242186020 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas anotasi bibliografi. Pada tugas ini saya mengambil buku yang berjudul Generasi Narkoba. Buku ini merupakan karya dari Abu Al-Ghifari pada tahun 2002 yang diterbitkan di Kota Bandung dengan penerbit Mujahid Press. Baik, sekarang kita masuk pada pernyataan singkat. Saat ini, mereka yang terjerumus narkoba bukan hanya terbatas kalangan elit saja, kalangan bawah pun banyak. Menurut data kepolisian, pecandu narkoba di Indonesia sudah mencapai angka 2% dari keseluruhan penduduk. Jika penduduk Indonesia 200 juta, berarti 4 juta pecandu narkoba di Indonesia. Padahal secara medis, narkoba adalah racun yang mematikan hati tubuh. Merebaknya kasus narkoba juga selalu diiringi dengan merebaknya berbagai tindak kejahatan. Inilah bahaya secara sosial. Karena itu, kita menabuh genderang perang terhadap narkoba. Buku ini mengulas secara ringkas namun tuntas tentang narkoba. Diharapkan dapat memberikan informasi terutama bagi generasi muda tentang bahaya narkoba. Selanjutnya kita masuk pada ringkasan singkat. Jadi dalam buku ini tersaji dalam 8 bab. Kita masuk pada bab yang pertama mengenai narkoba musuh bersama. Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai banyaknya pecandu narkoba di Indonesia yang menambah ke segala background kehidupan dan tingkat usia, di mana hal tersebut bisa berdampak pada lost generation atau akan adanya generasi yang hilang di Indonesia. Banyak terjadinya tindak kejahatan mulai dari pencurian, perampokan, pencopetan, penjamretan, juga kasus-kasus penjarahan pun disinyalir sebagai dari ekses narkoba. Tak hanya itu, modus penyebaran pun sedemikian canggih. Sedikitnya 10 modus yang paling sering digunakan. Di antaranya dicampurkan dengan minuman saat pesta, dibungkus permen dan diberikan pada anak SD. Bahkan ada yang sengaja disatukan dengan tinta ballpoint dengan diberi sedikit pewangi sehingga beberapa anak sekolah dasar mengalami pusing-pusing. Memperhatikan fenomena di atas jelas memperhatikan betapa kian ke depan Indonesia bukan semakin maju, malah mundur beberapa langkah ke belakang. Masa depan menjadi taruhan. Kesadaran kita untuk menjadikan narkoba sebagai musuh bersama adalah satu-satunya jalan yang efektif untuk membendung peredaran obat terlarang ini. Pada bab 2 ini, penulis menjelaskan mengenai jenis, wujud, dan bentuk narkoba. Yang pertama kita masuk pada jenis narkoba. Di sini penulis menjelaskan terdapat 8 jenis narkoba. Yang pertama yaitu putau, heroin, merupakan zat psikoaktif kuat yang menimbulkan ketergantungan tinggi, berbentuk bubuk putih sampai coklat tua. Yang kedua, ganja, merupakan zat kimia yang mempengaruhi indera pendengaran dan penglihatan. Yang ketiga, ada alkohol, yaitu alkohol yang menekan aktivitas susunan saraf pusat. Yang kelima, ada sabu-sabu atau kokain, merupakan kristal berisi metafetamin yang membuat tubuh bertahan segar. Yang kelima, ada ekstasi, merupakan tablet atau kapsul berisi MDMA yang membuat tubuh tidak bisa merasakan capek. Yang keenam, ada narkotika, bisa berefek samping penurunan atau perubahan kesadaran serta menimbulkan ketergantungan. Yang ketujuh, ada opium, merupakan getah pohon candu yang menyebabkan tidur dan ketergantungan. Yang kedelapan, ada psikotropika, digunakan untuk menyembuhkan orang gila, efek sampingnya bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya mengenai bentuk dan wujud narkoba. Terdapat 2 bentuk dan wujud narkoba, diantaranya yang pertama ada narkotika alam yang berbentuk daun atau ganja dan getah seperti cannabis dan hasis. Yang kedua ada narkotika sintetik berbentuk cairan seperti morfin, tablet atau kapsul seperti kosadon, magadon, dan berbentuk serbuk seperti morfin dan heroin. Selanjutnya pada bab 3 ini penulis menjelaskan mengenai ciri-ciri pecandu narkoba. Yang pertama, ciri-ciri pecandu narkoba. Terdapat beberapa ciri-ciri yang dialami oleh pengguna narkoba, mulai dari kesehatan tubuh yang semakin memburuk, emosi yang kurang stabil, perubahan sikap ke arah negatif, bermasalah terhadap uang dan harta karena harus untuk membeli narkoba, serta menurunnya prestasi akademik bila pecandu tersebut adalah seorang pelajar. Selanjutnya ada sifat utama ketergantungan. Yang pertama ada sugesti,
merupakan keinginan tak bertahan terhadap zat adiktif yang digunakan. Yang kedua ada toleransi, merupakan kecenderungan untuk menambah dosis karena toleransi tubuh terhadap zat tersebut. Yang ketiga ada gelisah, emosional, ketergantungan secara psikis. Yang keempat ada sakau atau gejala putus asa yang membuat ketergantungan secara fisik, gelap berhenti mengonsumsi, fisik merasa sakit. Yang keempat di sini membahas mengenai bahaya narkoba. Terdapat 7 bahaya narkoba yang dijelaskan penulis. Yang pertama ada pada darah, dapat menyebabkan pembekuan hati, pembekuan otak, dan penyempitan pembuluh darah. Yang kedua, pada sel-sel dan saraf, dapat merusak sel-sel saraf otak, merusak organ-organ tubuh yang dikendalikan oleh otak. Yang kelima, pada hati, dapat menyebabkan penyakit-penyakit liver. Yang keempat, pada hidung, telinga, dan tenggorokan, dapat menyebabkan kesulitan bernapas, kekeringan di kerongkongan, infeksi batuk terus-menerus, bronkitis, tinnitus, dan gangguan keseimbangan. Yang kelima, pada keturunan, dapat menyebabkan anak-anak yang terancam tidak tumbuh dengan sempurna karena narkoba meresap ke dalam sel-sel tubuh. Yang keenam, pada janin dan bayi, dapat menyebabkan kurang sempurna pembentukannya, kematian janin, kesulitan pernapasan, dan detak jantung yang tinggi. Yang ketujuh ada organ-organ reproduksi, dapat mempengaruhi hormon-hormon seksualitas, menstruasi tidak teratur, serta kehilangan kesuburan. Ada bab 5 membahas mengenai sindikat pengedar narkoba. Terdapat 4 sindikat pengedar narkoba yang dijelaskan. Yang pertama, sindikat narkoba internasional, yaitu terdapat 3 sindikat pada sindikat internasional. Yang pertama ada sindikat Cali Kolombia yang memproduksi heroin. Yang kedua, Golden Triangle yang pada di negara Thailand, Myanmar, Laos yang memproduksi opium, serta Golden Sersen yang pada negara Afghanistan, Pakistan, Iran yang memproduksi opium. Selanjutnya ada jalur penyebaran narkoba ke Indonesia. Yang pertama yaitu kokain yang penyebarannya dari Kolombia. Yang kedua ada heroin, morfin, putal yang penyebarannya dari Golden Triangle melalui Bangkok. Yang ketiga ada sabu yang penyebarannya dari Cina melalui Hong Kong, Bangkok, dan Singapura. Selanjutnya ada sindikat narkoba di Indonesia. Yang pertama yaitu kokain berasal dari Kolombia. Yang kedua ada heroin, morfin, putal yang berasal dari Triangle melalui Bangkok. Yang ketiga ada sabu yang berasal dari Cina melalui Hong Kong, Bangkok, dan Singapura. Selanjutnya ada sindikat narkoba internasional lainnya. Yang pertama yaitu negara Devriagan atau Nigeria. Yang kedua ada Mafia Compora Nigeria dari Italia. Yang keempat ada Yakuza dari Jepang. Yang keempat dari Fiat Chinese dari Cina. Yang kelima ada Korean Organized Crime dari Korea Selatan. Yang keenam ada Vietnamese Organized Crime dari Vietnam. Yang ketujuh ada Eropa Organized Crime dari Eropa, dan Balkan dari Kolombia. Yang pada bab 6 membahas mengenai mengapa terjumus pada narkoba. Yang pertama mengenai penyebab anak terjumus pada narkoba. Terdapat 5 penyebab anak bisa terjumus pada narkoba. Yang pertama yaitu perhatian pribadi anak, yaitu karena gangguan kepribadian seperti psikopat. Yang kedua ada fisik anak karena gangguan saraf otak. Yang ketiga ada kurangnya perhatian dari orang tua, seperti orang tua yang terlalu sibuk. Yang keempat ada pengaruh dari lingkungan pertemanan, seperti teman-teman yang buruk. Yang kelima ada minimnya pendidikan agama, seperti kurangnya pendidikan agama yang baik. Yang selanjutnya ada cara pencegahannya. Yang pertama yaitu didik anak dengan pendidikan agama yang baik. Yang kedua, orang tua harus tahu tentang penyalahgunaan obat. Yang ketiga, tanamkan bahaya narkoba pada anak. Yang keempat, didik anak dengan pola asuh yang baik. Yang kelima, amati perkembangan anak sehari-hari. Yang keenam, mengetahui lingkungan pertemanan anak. Yang ketujuh, menjalin hubungan dengan guru BK atau wali kelas anak. Yang kedelapan, ada berdiskusi dengan anak tentang masalah kenakalan remaja. Yang kesembilan, jagalah suasana rumah dan keluarga yang harmonis. Kita masuk ke bab 7. Pada bab ini membahas mengenai narkoba menurut Islam.
memperkuat tentang hukum narkoba menurut Islam. Yang pertama yaitu perbuatan setan. Yang pertama penjelasan tentang bahaya khamr yang termaktub pada surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi Allah menjelaskan bahwa dosa khamr lebih besar daripada manfaatnya. Yang kedua larangan sholat saat mabuk dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi Allah melarang orang yang mabuk untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga ada pemahaman khamr secara tegas. Allah menjelaskan bahwa khamr adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang terkandung pada surat kelima ayat 90 sampai 91. Selanjutnya ada narkoba dan kejahatan. Yang pertama ada ekses negatif pada kesehatan fisik dan psikis. Yang kedua, ekses sosial ekonomi yang merugikan seperti perkelahian, pencurian, dan perampokan. Kita masuk pada bab 8 atau bab yang terakhir. Di sini terdapat wawancara. Pada bab ini penulis menjelaskan wawancara dari 3 sumber. Yang pertama yaitu dari ND, merupakan bekas pecandu narkoba. Terdapat beberapa poin yang disampaikan oleh ND pada wawancara ini. Yang pertama yaitu ND mencari pecandu narkoba karena penasaran dan ingin dianggap modern. Yang kedua, ia menggunakan berbagai jenis narkoba selama 8 tahun, namun berhenti setelah jatuh sakit dan hampir meninggal. Yang ketiga ada, ia menekankan pentingnya niat yang kuat menghindari dari pergaulan jelek dan tidak melalaikan sholat untuk berhenti dari narkoba. Wawancara yang kedua yaitu dengan Profesor Dr. Haji Dadang Hawari yang berisi yang pertama fenomena narkoba di kalangan remaja menjadi perhatian serius. Yang kedua, faktor-faktor seperti kebodohan, ketidaktahuan, dan pergaulan dapat menyebabkan remaja menjadi pecandu. Yang ketiga, perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan yang efektif seperti peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya narkoba. Sumber yang terakhir dari Dr. Haji Rahman Mas yang menyampaikan tentang yang pertama minimnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya karena kesibukan atau berbohong menjadi salah satu penyebab remaja terjerumus ke dalam narkoba. Yang kedua ada narkoba dapat merusak fisik dan psikis termasuk organ-organ seperti liver dan otak. Yang selanjutnya ada pemerintah perlu membentuk badan khusus untuk penanggulangan narkoba yang terdiri dari KPN, kepolisian, dan keluarga serta masyarakat. Baik, sekarang kita masuk pada kekurangan dan kelebihan buku. Yang pertama yaitu kelebihan. Yang pertama menggunakan kelas berwarna putih sehingga jelas dan mudah dibaca. Yang kedua yaitu bahasa sederhana sehingga mudah dimengerti. Yang ketiga bersambung dengan nilai Islami karena menyertakan dalil dan ayat Al-Quran yang membahas tentang narkoba. Yang keempat materinya sangat menarik karena memuat penjelasan langsung dari mantan pecandu narkoba dan juga penjelasan dari para tokoh di bidangnya sehingga sangat memaparkan fakta. Yang kelima, setiap kata atau ejaan yang mengandung unsur bahasa Inggris ataupun pembahasan yang sulit dieja ditulis dengan gaya huruf italik atau miring sehingga pembaca akan paham bahwa kata tersebut cukup asing ataupun kata tersebut termasuk dalam topik pembahasan. Yang keenam, ada pemaparan yang cukup detail mengenai narkoba pada tahun tersebut. Yang ketujuh, cakupan pembahasannya cukup luas hingga ke luar negeri dan internasional. Yang sekarang mengenai kekurangan bukunya. Yang pertama, masih banyak ditemukan kata yang typo atau salah penulisan. Yang kedua, tidak dilengkapi dengan glosarium. Yang ketiga, penggunaan bahasanya terlalu monoton dan kurang masuk untuk generasi muda saat ini. Yang keempat, tidak dilengkapi dengan data ilmiah yang jelas. Untuk yang terakhir kita masuk pada komentar evaluatif. Buku Generasi Narkoba merupakan karya kritis yang membahas bahaya narkoba dari perspektif sosial, moral, dan agama. Abu Al-Ghifari menyajikan faktor-faktor lapangan data empiris tentang dampak narkoba terhadap generasi muda serta menganalisis penyebab maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja Indonesia. Salah satu kekurangan utama buku ini terletak pada gaya penulisan yang lugas dan penuh semangat dakwah. Penulis berhasil membangkitkan kesadaran pembaca terutama kalangan muda dan orang tua terhadap ancaman serius narkoba. Ia juga memberikan pendekatan positif yaitu pentingnya pendidikan agama dan keteladanan orang tua sebagai
motivasi dan peringatan religius. Namun lemah dari sisi akademis, referensi ilmiah yang digunakan minim dan tidak selalu kutip secara sistematis. Data yang disajikan seringkali bersifat deskriptif tanpa penjelasan metodologi dan narasi cenderung emosional serta mengeneralisasi. Meskipun demikian, kekuatan utama buku ini adalah pada kemampuannya membangun kesadaran moral, terutama di kalangan pembaca yang mengutamakan nilai-nilai keagamaan. Buku ini cocok digunakan sebagai bahan kampanye anti narkoba di pesantren, sekolah, atau organisasi keagamaan. Namun untuk keperluan akademik dan penelitian ilmiah, buku ini sebaiknya dilengkapi dengan sumber lain yang lebih objektif dan berbasis dasar riset. Sekarang kita masuk pada pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Saya. Bukan siapa dulu. Ini pertanyaan. Saya Vicky Wardana Putra dari kelas F. Tadi disebutkan bahwa Dr. Rahmat salah satu penyebab anak itu terjerumus pada narkoba adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Kenapa itu bisa terjadi? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab. Menurut Dr. Haji Rahman Mas, minimnya perhatian orang tua dapat menjadi salah satu penyebab anak terjerumus. Minimnya perhatian orang tua dapat menjadi salah satu penyebab anak terjerumus ke dalam narkoba karena kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap. Hal ini membuat anak lebih rentan terhadap pengaruh negatif narkoba. Selain itu, faktor lain seperti lingkungan, pergaulan, dan kurangnya pengawasan juga dapat mempengaruhi anak untuk terjerumus ke dalam narkoba. Perkenalkan, nama saya Susia. Isi bertanya tadi disebutkan bahwa adanya sindikat narkoba. Nah, yang dimaksud dengan sindikat narkoba itu apa dan bagaimana mereka beroperasi? Sindikat narkoba adalah jaringan organisasi yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan penjualan narkoba secara ilegal. Mereka beroperasi dengan cara memproduksi narkoba di negara-negara tertentu seperti Kolombia untuk heroin dan kemudian mendistribusikannya ke negara-negara lain melalui jaringan yang kompleks. Di Indonesia, sindikat narkoba dipimpin oleh kelompok yang menamai dirinya Puan yang memiliki beberapa cabang dan